Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Apakah hari ini sudah sarapan semua? Oke, kalau semuanya sudah sarapan, Bu Selvi mau semuanya coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti semuanya sudah kompak, sudah bersuara semua, suaranya lantang. Berarti hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, Ibu Selvi akan jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran di tema 3, subtema 4, pembelajaran 6, yaitu mata pelajaran SBDP. Pada pembelajaran SBDP hari ini, kita akan membuat sebuah karya. Sebuah karya dari bahan alam dan bahan buatan. Adakah dari kalian yang sudah pernah membuat sebuah karya dari bahan alam dan bahan buatan? Oke, ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah. Selanjutnya Bu Selvi mau tanya lagi nih, adakah dari kalian yang tahu apa itu bahan alam dan apa itu bahan buatan? Ada yang masih ingat dan ada yang lupa nih. Baik, sebelum kita praktik membuat tempat pensil dari bahan bekas, botol plastik, anak-anak sudah membawanya bukan? Oke, kalau semuanya sudah membawa. Sebelum kita praktik, Bu Selvi akan menjelaskan lagi tentang apa itu bahan alam dan bahan buatan dalam membuat karya. Harap disimak penjelasan Bu Selvi ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dalam membuat sebuah karya, kita bisa menggunakan dua bahan, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Apa sih bahan alam dan bahan buatan itu? Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh bahan alam yang digunakan untuk berkarya, yang pertama itu ada biji-bijian, yang kedua ada kulit telur, yang ketiga ada daun, dan yang keempat ada ranting. Dan contoh karya dari bahan alam, yang pertama itu ada kolase dari biji-bijian, dan yang kedua ada kolase dari kulit telur. Selanjutnya adalah bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dan contoh bahan buatan yang digunakan dalam sebuah karya itu yang pertama ada kertas origami, yang kedua ada sedotan, yang ketiga ada bungkus kopi atau bungkus makanan, dan yang keempat ada botol plastik. Dan untuk contoh-contoh hasil karya bahan buatan, yaitu contohnya ada yang terbuat dari kertas. Apakah bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau semuanya bisa dipahami, berarti kita bisa lanjut untuk membuat tempat pensil dari botol plastik. Disimak penjelasannya ya. Berikut adalah langkah-langkah membuat tempat pensil dari botol plastik. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada botol aqua, yang kedua pensil, ketiga ranting pohon, 4 origami, 5 gunting, dan yang terakhir lem. Yang kedua, cara untuk memotong botolnya itu pertama kita buka tutupnya dulu, kita pencet, kita garingkan dulu, terus kita potongnya yang ada di garis tengah. Setelah botol sudah dipotong, kita hias dengan menggunakan origami. Karena origaminya tidak cukup, mari kita lem terlebih dahulu supaya bisa menutupi badan botol. Mari kita lem, kita beri lem pada kedua sisi. Jadi seperti ini. Kita rapikan. Setelah itu kita letakkan di badan botol.
karena ini kepanjangan bisa potong. Ini dulu kita bisa potong. Sudah. Selanjutnya kita buat hiasan pada atas dan bawah botol. Kita bisa lipat origaminya. Kalau misalkan tidak cukup, kalian bisa sambung seperti yang tadi kita lakukan ya. Bisa menyambung 2 buah origami. Kalau misalkan disambung, jangan lupa untuk diberi lem terlebih dahulu karena ibu menggunakan kertas HVS warna-warni, jadi ukurannya panjang. Oke, setelah itu, setelah ibu lipat, kita gunting sesuai dengan garis. Akan jadi seperti ini. Kita buat 2. Oke, untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Kita sudah memiliki 2 bagian. Kalian bisa hias membentuk gelombang ataupun yang lain dan sebagainya. Setelah itu kita beri lem pada ujung. Dua-duanya kita beri lem. Oke, kalau sudah kita tempelkan pada atas dan bawah botol. Seperti ini. Jadi seperti ini sudah. Selanjutnya mari kita buat bunga. Untuk membuat bunga kita persiapkan origami dengan warna yang berbeda. Lalu kita siapkan bulatan. Bisa menggunakan bulatan untuk tempat minum, ataupun yang lain sebagainya. Yang pertama kita cetak bulatan ini ke kertas origami. Kita bisa mulai mencetaknya. Setelah itu kita bisa gunting hasil bulatan yang sudah kita buat tadi. Kita gunting sesuai dengan pola yang ada ya. Bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita harus menggunting memutari lingkaran. Jadi seperti ini guntingnya. Jadi jangan sampai putus garisnya ya. Kita ikuti lingkaran yang ada. Jangan sampai putus. Bentuknya nanti akan seperti spiral. Bentuknya akan seperti ini. Oke, sudah. Bentuknya kan seperti ini. Bentuknya seperti spiral kan? Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita beri lengkungan di ujungnya. Di garis yang paling ujung kita beri lengkungan. Oke? Bisa menggunakan pensil. Baru kita beri lem. Kita beri lem di ujungnya sedikit saja. Kita beri lem sedikit saja untuk merekatkan garis yang tadi. Kita gulung. Gulungnya seperti biasa saja gulung. Kita ikuti garisnya, kita ikuti lengkungannya. Oke, kita ikuti lengkungannya. Putar, terus putar. Putar, terus putar. Pegangnya menggunakan jari telunjuk dan jari jempol ya. Kita putar, kita juga menggunakan ini. Kita putar, kita putar, kita putar. Ujung yang ini, yang kecil tadi ini, kita beri lem untuk tatakan yang bunganya. Kita beri lem, kita beri lem. Kemudian akan membentuk seperti ini. Bunganya sudah jadi. Bisa dipahami anak-anak, kita buat beberapa bunga untuk batang nanti angkat kita tempel. Akan seperti ini bentuknya. Ini adalah contoh bunga yang sudah dibuat. Jadi anak-anak bisa membuat beberapa bunga lagi ya untuk memenuhi batang yang ada. Setelah kalian membuat bunga, tentunya dalam tumbuhan itu mempunyai apa yang warna hijau? Daun. Iya betul sekali. Kalian bisa membuat daunnya. Yang pertama, kalian bisa membuat pola daun di kertas origami terlebih dahulu, atau kalian bisa langsung memotong origami
lalu dibentuk menjadi daun. Tapi lebih gampang kita membuat pola daun terlebih dahulu di kertas origami ya. Mari kita buat. Kelihatan ya? Setelah kita membuat daun, baru kita selanjutnya mengguntingnya. Ayo kita gunting terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh bunga dan daun yang sudah Ibu buat. Kalian juga harus membuatnya ya, agar tempat pensil yang kalian buat terlihat lebih menarik dan terlihat lebih indah. Mari kita menempelkan ranting ke botolnya ya. Ayo. Kita bisa menggunakan lem dalam menempelkan rantingnya ke botolnya. Berikut adalah ranting yang sudah kalian tempelkan di botolnya. Selanjutnya mari kita tempelkan bunga-bunga yang sudah kita buat ke tiap rantingnya. Ayo kita berikan lem supaya bisa menempel. Sudah menempel bunga pertama, lalu kita tempel lagi bunga lainnya. Sudah menempel bunga yang kedua, bunga ketiga sudah. Jangan lupa untuk menempelkan daun pada setiap bagian bunga ya. Kita bisa menaruhnya di sampingnya seperti ini. Lalu selanjutnya kalian bisa tempelkan bunga dan daun yang sudah kalian buat ke tiap-tiap tangkai atau ke sisi-sisi botol lainnya. Dan ini adalah hasil karya tempat pensil dari botol plastik yang sudah Bu Selvi buat. Bu Selvi tunggu karya anak-anak hebat ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, tapi sebelum Ibu tutup, anak-anak bisa mengerjakan soal berikut ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bu Selvi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.